Perkenalkan, saya Hendrikus Prasetyo Cahyo Santoso yang akan memandu acara Serawung ini dari awal hingga akhir kegiatan nanti. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu dari teman-teman. Di sini apakah sudah ada saudara Agus Kevin dari MBA? Oh, kenapanya sudah ada ya? Sudah ada Mas Hendrikus. Oke, baik. Dari Mas Pandu Wisnu Broto selaku Ketua Panitia. Oke, sudah ada. Baik, saya akan mengkonfirmasi dari teman-teman FEB ya. Dari BEM FEB, apakah sudah ada? Oke, Mas. Informasi sudah ada, Mas. Oke, terima kasih. Dari IKAMA, bagaimana? Apakah sudah ada? Sepertinya belum ya. Oke, lanjut dari IMAGAMA, apakah sudah hadir? Oh, nampaknya juga belum. Lanjut lagi di BPM Equilibrium, apakah sudah hadir juga? Oke, lanjut dari CMME, apakah sudah hadir? Oke, nampaknya belum. Dari SEF, apakah sudah hadir? Oke, belum ada juga. Oke, dari BPM FEB UGM, apakah sudah hadir juga? Oke, ternyata juga belum. Dari Bimiespa, bagaimana? Apakah sudah hadir? Oke, juga belum. Dari GLF, oke. Dari PMK, apakah sudah hadir? Oke, yang terakhir dari KMK, apakah sudah hadir? Oh, oke, siap. Baik, terima kasih. Dari IMAGAMA sudah hadir ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan rangkaian acara Serawung Mahasiswa ini dari awal hingga akhir. Tulisan acara pertama yaitu pembukaan oleh MC. Lalu yang kedua adalah pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor. Yang ketiga adalah sesi pemantik. Yang keempat adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Dan sesi yang terakhir adalah penutup dan foto bersama. Oke, sebelum kita memulai acara Serawung Mahasiswa ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor oleh Saudara Ade Agus Kevin dan Saudara Pandu Wisnu Broto. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hendrikus yang udah membantu untuk memandu acara pada sore hari ini ya. Selamat sore juga buat Mas Jeremy, teman-teman dari FEB UGM yang telah berkenan hadir. Mungkin izin dimulai saja ya acara hari ini. Nanti mungkin mohon bantuan ke teman-teman FEB juga, nanti apa yang hasil dari acara sore hari ini bisa diteruskan ke teman-temannya barangkali yang berhalangan hadir ya. Mungkin bisa dibantu saya untuk share screen ya. Bisa langsung ke agenda ya. Oke, ya di sini kita sambil santai aja ya, teman-teman FEB semua. Ya tujuannya di sini saya mencoba menyampaikan menyosialisasikan kepada teman-teman bagaimana sebenarnya proses pemilihan rektor yang saat ini sedang berlangsung. Nah, kemudian akan menjadi question lebih lanjut
bagaimana dari teman-teman FEB di sini khususnya nanti bisa berpartisipasi ya dalam prosesnya. Karena kan kita sebagai mahasiswa salah satu sivitas akademika terbesar ya dari unsur-unsur yang lainnya, itu penting juga untuk mengawal dan berpartisipasi dalam proses pemilihan rektor ini karena kebijakannya objeknya pasti mayoritas adalah kita semua. Kayak gitu. Mungkin lanjut bisa di next. Jadi ada sedikit perbedaan ya mungkin pembahasan yang aku sampaikan sama Pandu sampaikan nanti. Nah, kalau dari aku sih cuman nyampein bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh organ yang ada di UGM ya, yang akhirnya dibentuk yang namanya Panja di sana. Nah, nanti Pandu akan lebih concern terkait bagaimana proses pemilihan rektor yang nantinya akan dilaksanakan di tingkat mahasiswa. Yang dimana ini juga masih metode baru ya, yang coba diusulkan bagaimana agar dari teman-teman mahasiswa itu bisa berpartisipasi aktif lah ya dalam proses pemilihan rektor itu. Karena kalau dari 5-10 tahun sebelumnya itu cukup eksklusif ya, yang tahu hanya sebatas dari pihak-pihak yang duduk di organ UGM, seperti itu. Next. Nah ini mungkin ruang lingkup yang akan aku sampaikan, yang menjadi question, yang aku rasa akan menjadi pertanyaan dasar ya dari teman-teman semua. Pertama mengenai bagaimana proses pemilihan rektor UGM di tahun ini. Jadi memang concern kita arahkan untuk di tahun ini karena Mas Pandu, wajahnya terlihat Mas Pandu. Saya nggak bisa melihat layar ini Mas Pandu. Oke, terima kasih. Mas Pandu suka bercanda soalnya. Oke, memang concern bagaimana proses pemilihan rektor di periode ini ya, karena memang di dalam peraturan yang diatur itu hanya bagaimana tahapannya secara umum, tapi secara teknis itu bisa diatur lebih lanjut dan menjadi sebuah diskresi anggota panja lah sebagai penyelenggara. Nah, kemudian question yang kedua adalah bagaimana peran MWUM dalam proses pemilihan rektor UGM itu sendiri dan bagaimana MWUM ini untuk berusaha mempertanggungjawabkannya ya sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa di organ UGM kepada teman-teman mahasiswa yang begitu luas. Kemudian mungkin update terkini nanti akan ada saya coba sampaikan ya, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu juga tapi coba saya sampaikan lagi siapa saja sih bakal calon rektor UGM. Nah, mungkin harapan dari acara hari ini teman-teman yang belum tahu jadi bisa kenal dan bisa tilik-tilik ke para bakal calonnya, dan kalau misalnya dari teman-teman ada sebuah laporan atau menemukan suatu hal yang menemukan track record dari bakal calon ini kurang baik, sangat terbuka dari teman-teman bisa melaporkan kepada saya. Nanti saya juga bisa menyampaikan kepada Panja ya untuk diteruskan. Halo? Tes suara saya jelas ya Mas Hendrikus ya? Tadi soalnya layar sedikit terputus. Aman ya? Oke. Jelas, jelas. Oke. Bisa di next. Oke, nah ini saya coba menyampaikan terkait question yang pertama ya, bagaimana proses pemilihan rektor di tahun inilah, di periode ini. Nah ini coba kita beranjak dari dasarnya terlebih dahulu untuk pengaturan terkait proses pemilihan rektor itu diatur dalam peraturan MWA teman-teman. Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian kemarin dilakukan perubahan menjadi peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, itu linknya juga udah saya lampirkan. Monggo dari teman-teman jika ingin mengakses peraturannya dipersilahkan. Nah, ada sedikit perubahan saja sebenarnya dari peraturan nomor 3 ke peraturan nomor itu adalah tujuannya untuk mengakomodir persyaratan dari bakal calon rektor yang tahun ini itu memasukkan seperti tes secara psikologis untuk para calon rektornya. Jadi harapannya para bakal calon rektor itu benar orang sehat ya, nggak ada yang gila ya, kan nanti bahaya kan kalau rektornya gila kan. Nah itu terus juga dimasukkan prasyarat terkait perlunya ada motivation letter yang perlu disusun oleh para bakal calon untuk mengantisipasi terlalu adanya politisasi dalam prosesnya. Karena kan seringkali seperti ini pasti ada tim yang bantu di belakangnya, tapi kita perlu tahu sebenarnya apa sih motivasi secara personal dari mereka untuk maju sebagai rektor, seperti itu.
Dan yang terakhir itu yang diakomodir dari perubahan peraturan ini adalah adanya penambahan jumlah anggota panitia kerja, teman-teman. Nah, jadi inline ke poin yang kedua itu, untuk panitia pelaksana dari pemilihan rektor ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu panitia kerja seleksi calon rektor dan pemilihan rektor UGM, atau mungkin sering disebut dengan panja. Yang anggota panja ini terdiri dari 7 orang perwakilan dari Senat Akademik, 3 orang perwakilan dari Dewan Guru Besar, dan 8 orang perwakilan dari anggota MWA. Nah, dalam peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 itu yang dilakukan perubahan adalah penambahan jumlah perwakilan dari MWA. Nah, kenapa dilakukan penambahan jumlah ini, teman-teman? Nah, ini merupakan salah satu usulan saya ya ketika itu, karena memang kalau di peraturan sebelumnya itu jumlah perwakilan dari MWA hanya 7 orang. Sedangkan kalau kita lihat untuk anggota MWA yang berasal dari internal UGM ya, dari unsur dosen, tendik, mahasiswa itu jumlahnya total ada 8, sedangkan yang kemarin diakomodir hanya 7. Nah, pada faktanya seringkali mahasiswa ini dikorbankan. Jadi sengaja unsur mahasiswa itu tidak dimasukkan ke dalam panja agar tidak tahu proses pemilihan rektor seperti apa. Jadi ibarat beli kucing dalam karung, tiba-tiba di saat rapat pleno MWA hanya disuruh memilih salah satu rektor. Sedangkan proses itu dia nggak tahu, dan dari anggota MWA unsur mahasiswa pun tidak bisa memberikan transparansi ke teman-temannya. Nah, tapi di tahun ini akhirnya itu sudah diakomodir penambahan jumlah, jadi seharusnya 5-10 tahun ke depan selama tidak ada perubahan jumlah anggota MWA dari internal UGM ya, itu udah memberikan kepastian hukum bahwasannya setidaknya ke depan anggota MWA dari unsur mahasiswa itu pasti akan dilibatkan ke dalam panitia kerja sehingga bisa melakukan pengawalan proses pemilihan rektor dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terkait panitia pelaksana selanjutnya ada yang namanya panitia seleksi calon rektor. Nah, pansel ini sifatnya lebih eksklusif, hanya ada di internal anggota senat akademik. Nah, mengapa demikian? Ini akan inline dengan pembahasan selanjutnya. Bisa di next. Nah, ini berdasar pada peraturan MWA 3 2016 ya, teman-teman. Jadi memang diatur secara umum bahwasannya proses tahapan pemilihan rektor itu ada 3. Pertama itu penjaringan bakal calon rektornya. Nah, setelah ditetapkan sebagai bakal calon rektor yang dimana seleksinya berupa seleksi administrasi, kemudian akan dilakukan seleksi para bakal calon rektor menjadi 3 nama. Nah, 3 nama ini yang kemudian disebut sebagai calon rektor UGM. Nah, siapa yang melakukan seleksi? Yang melakukan seleksi di peraturan itu secara eksplisit disebutkan bahwasannya yang bertugas adalah anggota senat akademik. Nah, anggota senat akademik itulah baru kemudian membentuk pansel tadi untuk melakukan penyeleksian. Nah, setelah senat akademik menyeleksi para bakal calon rektor yang ditetapkan, tahun ini kan ada 6. Nah, nanti dari 6 itu akan di-ranking. Yang dapat ranking 1, 2, 3, kemudian itu baru bisa lolos untuk mengikuti pemilihan dan penetapan rektor di tingkat MWA. Seperti itu. Baru dilakukan voting di sana. Sedangkan di saat di senat akademik itu penilaian dilakukan perankingan. Nah, ini juga menjadi sebuah isu, teman-teman. Seringkali fakta yang terjadi di lapangan adalah anggota senat akademik ditambahkan nggak ada mahasiswa tuh di dalamnya. Seringkali ya udah akhirnya para anggota senat akademik ini memberikan penilaian kepada bakal calon rektor itu sifatnya subjektif. Hanya ngikut dari anggota-anggota yang lain. Maka dari itu ini menjadi sebuah isu juga di tahun ini, makanya outputnya berupa kemarin kita mengadakan yang namanya forum sarasehan ya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang ikut forum sarasehan mahasiswa kemarin. Nanti tujuannya apa? Untuk memberikan asupan informasi kepada anggota senat akademik, ini loh suara dari teman-teman mahasiswa, ini loh yang diperjuangkan. Nah, jadi kamu nanti untuk melakukan penilaian terhadap si bakal calon rektor ini harus dilihat apakah program kerja dia tuh bisa menjawab apa yang menjadi concern teman-teman mahasiswa atau enggak. Jadi dia nggak asal ikut-ikutan lagi, tapi mendapat rekomendasi. Nah, ditambah lagi dalam melakukan penyeleksian menjadi 3 calon rektor, si senat akademik itu akan melaksanakan yang namanya semacam fase fit and proper test ya. Jadi para 6 bakal calon rektor akan presentasi di depan anggota senat akademik dan ada panelis di sana. Nah, anggota panelis ini perwakilan dari 2 orang anggota MWA, 2 orang anggota senat akademik, dan 2 orang anggota Dewan Guru Besar, dan
minimal 1 orang mantan rektor UGM. Nah, kemarin juga salah satu yang saya usulkan adalah di mana para panelis ini bisa memberikan penilaian berupa pertimbangan dari senat akademik. Jadi biar nggak full eksklusif dari senat akademik doang yang melakukan penilaian, tapi organ yang lain juga bisa terlibat. Jadi para panelis itu nanti beliau-beliau yang udah concern lah ya terkait bagaimana manajemen kampus itu, dia bisa memberikan rekomendasi ini loh untuk calon rektor A, B, C dari saya penilaian seperti ini. Nah, ini bisa jadi pertimbangannya senat akademik juga untuk melakukan penilaian akhir. Nah, jadi sistem-sistem seperti itu yang kemudian dibuka. Nah, selanjutnya baru nanti akhirnya masuk ke tahap pemilihan dan penetapan yang sifatnya hanya voting lah di sana. Bisa di next. Nah, ini itu tadi kan secara umum ya, bagaimana tahapannya berdasarkan peraturan. Nah, secara teknisnya itu memang bisa menjadi sebuah diskresi dari panja ya. Selama dari 3 tahapan tadi itu tidak dihilangkan. Jadi ditambahkan boleh saja. Nah, untuk tahun ini tahapan-tahapan prosesnya teman-teman. Dan ada 2 tahapan yang sudah terlalui kemarin, yaitu seleksi administrasi. Jadi kemarin itu ketika pendaftaran penjaringan bakal calon, yang mendaftar ada 7 ya. Ada 7, tetapi akhirnya gugur 1. Karena gugur 1 setelah diseleksi administrasi oleh panja tidak memenuhi salah satu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebagai bakal calon rektor, yaitu beliau ternyata ketika di cross check bukan dosen PNS ya. Jadi itu kan syarat mutlak yang ternyata nggak bisa dipenuhi, jadi harus gugur secara administrasi. Nah, sampai akhirnya tersisa ditetapkan 6 bakal calon rektor sekarang. Nah, kemudian seleksi administrasi kemarin sudah terlalui, kemarin juga telah dilaksanakan forum sarasehan ya. Ini ibarat forum untuk menyerap aspirasi dari Civitas Akademika yang memang sengaja dibuat satu arah supaya tahu nih kalau jadi rektor tuh perlu banyak mendengar. Nah, jadi apa yang jadi suara-suara di mahasiswa, tendik, dosen. Nah, nanti yang akan ke depan, rencananya dia akan di 26 April besok, teman-teman, itu akan ada forum penjaringan aspirasi publik. Kalau kemarin forum sarasehan sifatnya satu arah, forum penjaringan aspirasi publik ini akan bersifat 2 arah. Nah, di sini juga akan dibuka transparan, akan dilakukan secara luring nanti, tapi bisa juga teman-teman menyaksikan live streaming di YouTube UGM. Nanti teman-teman bisa lihat tuh, mana bakal calon rektor yang programnya itu sekiranya concern lah, atau sudah menjawab apa yang disuarakan oleh mahasiswa di forum sarasehan kemarin. Dan nanti lebih lanjut, mahasiswa yang hadir secara luring di tanggal 26 April besok, itu juga bisa menanyakan ya kepada para bakal calon rektor, terkait apa yang menjadi concern dari mahasiswa. Dan apa yang kemarin tadi disampaikan sama teman-teman dalam forum sarasehan itu juga sudah diolah oleh panja, kemudian menjadi question acak untuk dijawab ketika forum penjaringan aspirasi publik juga. Seperti itu. Setelah itu nanti di tanggal 12 Mei akan ada seleksi oleh senat akademik yang tadi saya jelaskan, yang ada panelis, tapi ini sifatnya lebih eksklusif ya, yang ada di dalam senat akademik yang akan melakukan pengujiannya. Kemudian baru nanti di sekitar tanggal 17 sampai 20 Mei itu akan dilakukan pemilihan dan penetapan oleh MWA terkait 3 nama yang telah diserahkan oleh senat akademik hasil seleksi. Nah, kenapa pada tahapan seleksi dan pemilihan ini saya kuningkan? Nah, di tengah-tengah tahap inilah nantinya akan masuk tahapan penting dari proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, teman-teman. Jadi nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan oleh Mas Pandu ya, tahapannya seperti apa, tetapi pada sela-sela inilah nantinya akan dilakukan yang namanya forum tingkat fakultas sampai akhirnya forum tingkat universitas. Sebelum akhirnya nanti saya akan menentukan pilihan siapa rektor yang dipilih oleh mahasiswa ya. Next. Nah, ini kemudian menjawab question yang kedua, bagaimana peran MBAUM dalam pemilihan rektor ya teman-teman. Nah, jadi peran MBAUM itu sejauh apa? Jadi sebagai perwakilan mahasiswa ya, yang memegang hak suara untuk memilih rektor secara peraturan, itu saya melihat bahwasannya perlu dari MBAUM ini turun ke teman-teman. Jadi sebenarnya yang dibawa adalah suara mahasiswa, bukan suara MBAUM as personal, kayak gitu. Dan seringkali saya lihat
akhirnya ketika berdiskusi 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin yang terjadi seperti itu. Jadi apa yang dipilih oleh MUM itu hanya apa berdasarkan dari suara dari MUM sendiri, bukan suara mahasiswa. Nah, ini menjadi concern akhirnya kenapa perlu dilakukannya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian dengan terlibatnya MUM ini ke dalam panja yang tadi saya jelaskan, maka dia juga punya tugas. Di samping dia sudah memperoleh informasi A1, juga punya tugas untuk menyosialisasikan proses pemilihan rektor ini kepada teman-teman mahasiswa, kemudian mengikuti proses setiap tahapan pemilihan rektor, jadi bisa mengawal betul-betul sampai akhirnya nanti melakukan seleksi administrasi maupun memperkenalkan para bakal calon rektor kepada mahasiswa gitu. Karena bagaimanapun konstituen dari MUM sendiri adalah seluruh teman-teman mahasiswa kayak gitu. Nah, kemudian yang menjadi concern saya di tahun ini juga yaitu adalah mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor itu. Mungkin kalau dari teman-teman BMFEB kemarin mungkin udah ada yang hadir yang mengikuti proses musyawarah mahasiswa. Di sana sudah saya lampirkan juga bagaimana hasil kajian yang disusun akhirnya transparansi dan partisipasi mahasiswa ini bisa dilahirkan dalam proses pemilihan rektor itu sendiri. Next. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa akhirnya yang bisa dilakukan? Pertama beranjak dari transparansi ya. Nah, jadi transparansi itu dilakukan dalam panja itu melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Jadi teman-teman semua mahasiswa bisa mengakses website tersebut dan sana juga sudah ditransparansi mengenai bagaimana profil dari para bakal calon rektor, kemudian motivasi mereka dan dari teman-teman pun bisa memberikan komen ya dari postingan masing-masing para bakal calon rektor. Nah, itu juga sifatnya bisa aduan teman-teman. Jadi teman-teman mau komen akhirnya, wah ternyata calon ini dulu pernah bermasalah kepada mahasiswa, melakukan kekerasan atau bagaimana, itu di sana bisa terbuka, teman-teman bisa melakukan komen juga di sana. Nah, kemudian di samping itu, dari saya selaku MUM bersama teman-teman Badan Kelengkapan mencoba merangkum ya, menyederhanakan informasi-informasi proses pemilihan rektor ini melalui postingan-postingan OA MUM dan juga kadang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam tajuk update Pilrek. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai partisipasi. Partisipasi mahasiswa itu bisa terlibat di dalam forum sarasehan yang kemarin sudah dilalui dan forum penjaringan aspirasi publik besok di tanggal 26 April. Nah, itu yang diusahakan oleh Panja untuk bisa menyediakan ruang partisipasi mahasiswa. Nah, kemudian yang akhirnya akan difasilitasi juga oleh MUM kepada teman-teman mahasiswa itu adalah juga partisipasi dilibatkan melalui kegiatan pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini. Yang dimana teman-teman bisa menentukan pilihan ya. Jadi suara yang akan saya buat nanti itu bukan suara saya, tapi tergantung teman-teman milih siapa. Karena saya di dalam proses ini tidak memiliki suara sama sekali untuk di tingkat mahasiswa. Tugas saya hanya menerima mandat dari teman-teman, memilih rektor siapa itu yang akan saya pilih. Tanpa mengikuti kepentingan-kepentingan apalah yang akan nanti dilakukan oleh para bakal calon rektor kepada anggota MBA seperti itu. Next. Nah, ini cuman pengenalan aja teman-teman. Ini 6 bakal calon rektor yang sudah ditetapkan ya. Mungkin beberapa ada yang udah nggak asing ya. Seperti Prof. Bambang Kironoto karena beliau mantan wakil rektor bidang SDMA ya. Yang kemarin beberapa kali kita lakukan audiensi lah bersama teman-teman aktivis untuk terkait isu pembangunan ya. Nah, terus ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan. Nah, beliau juga mantan dekan dulu. Terus juga ada Prof. Din, beliau masih Kepala Pusat Studi PSE sampai sekarang dari teknik. Jadi Prof. Din nama Prof. Bambang Kironoto dari teknik. Kemudian ada Prof. Hova ini dari FKKMK. Beliau dekan ya, dekan FKMK. Kemudian ada Prof. Sigit dari Fakultas Hukum, mantan dekan. Kemudian ada Prof. Teguh. Prof. Teguh ini dari kedokteran hewan. Ini mungkin sekedar informasi aja ya buat teman-teman
terkait siapa saja para bakal calon rektornya. Untuk informasi lebih lengkap, nanti teman-teman bisa mengunjungi saja ke website dari seleksi rektor ugm.ac.id yang tadi saya jelaskan ya. Next. Oke, selanjutnya masuk ke pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pandu. Oke, thank you Bli Kevin. Selamat sore teman-teman FVB. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang di sore hari ini. Mungkin aku akan menjelaskan terkait dengan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswanya itu sendiri. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dipaparkan. Pertama adalah urgensi atau mengapa partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu penting. Nah, partisipasi mahasiswa ini jangan diartikan hanya dalam bentuk partisipasi dalam pemilihan rektor di tingkat mahasiswa saja, tapi partisipasi mahasiswa ini lebih luasnya dapat pula diartikan dengan misalnya pengawalan-pengawalannya, misalnya lewat tulisan-tulisan atau misalnya lewat produk-produk penjelasan publiknya. Gitu. Dan kemudian kedua yang bisa dipaparkan adalah juga bagaimana sih proses atau mekanisme pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa gitu. Nah, mungkin kan kemarin dari teman-teman BMFEB mungkin ya kemarin kan sudah datang di musyawarah mahasiswa yang mana sudah disepakati pula bagaimana mekanismenya untuk pilihan rektor di tingkat mahasiswa seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah siapa saja sebenarnya pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa kayak gitu. Nah, ini mungkin nomor 3 ini masih ada hubungannya sama nomor 2 ya, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikut ini. Gitu. Pertama terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa. Gitu. Aku bagi menjadi 3. Kita pertama berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan ya. Kemudian kita nomor 2 berbicara terkait dengan bargaining position mahasiswa, dan yang ketiga kita berbicara terkait dengan proses pemilihan rektornya itu sendiri. Nah, pertama terkait dengan 5 tahun ke depan itu kita harus ketahui bahwasanya pengawalan ini kita itu tidak hanya pengaruhi kebijakan mungkin atau 1 atau 2 tahun ke depan, kita mempengaruhi kebijakan 5 tahun ke depan gitu. Dengan mengawal pemilihan rektor, dengan mengawal grand design bakal calon atau calon rektor, maka kita juga mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan kemahasiswaan yang akan mereka implementasikan untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Karena pengawalan yang kita lakukan pasti akan mengubah grand design mereka. Dan juga dengan kita mengkritisi kebijakan mereka, pasti juga membuka kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam tindakan-tindakan yang nantinya mereka ambil ketika misalnya sudah menjadi rektor. Kayak gitu. Nah, kemudian nomor 2 kita membicarakan terkait dengan bargaining position mahasiswa itu sendiri. Dengan mengawal sudah pasti kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kampus kita sendiri. Nah, dengan mengawal sendiri itu, maka dalam negosiasikan perubahan kebijakan itu sendiri, kita akan memberikan bargaining position kita, sehingga nantinya lebih mungkin untuk terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak pada mahasiswa. Kayak gitu. Dan terakhir juga, untuk memantau ya jika adanya kejanggalan dalam proses pemilihan. Nah, meskipun aku pun tidak tidak mempertanyakan adanya proses pemilihan itu dapat berjalan secara objektif di organ itu sendiri. Akan tetapi hal ini tidak menutup adanya kemungkinan jikalau ada semacam kelalaian atau bahkan worst case-nya sampai kecurangan gitu. Nah, dengan kita berpartisipasi dalam pemilihan rektor itu sendiri, kita dapat mengetahui dan turut serta memantau jikalau ada kejanggalan-kejanggalan itu sendiri. Misalnya, ada ternyata, tadi mungkin Kevin sudah memberikan contoh ya, ada bakal calon rektor atau calon rektor yang melakukan kekerasan kepada mahasiswanya. Nah, kita bisa tahu dari situ, kayak gitu. Nah, ini mungkin ya terkait dengan ini lebih abstrak ya, tapi lebih konkretnya kita bicara terkait dengan nomor 2, proses pemilihan rektor tingkat mahasiswa itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, mungkin ini aku paparkan secara beruntun aja atau timeline aja lini masanya seperti apa gitu ya. Kemarin kita semua sudah mengadakan musyawarah mahasiswa. Mungkin teman-teman FEB di sini sudah diwakilkan oleh kemarin BEM FEB gitu ya. Untuk menyepakati bagaimana mekanisme dan proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa kayak gitu. Nah, musyawarah mahasiswa ini menghasilkan suatu berita acara yang sudah ditandatangani oleh seluruh badan eksekutif ataupun lembaga mahasiswa ataupun lembaga eksekutif di fakultas dan juga forum komunikasi UKM dan juga HMP yang ditandatangani untuk menyepakati mekanisme pilihan rektor di tingkat mahasiswa seperti apa kayak gitu di musyawarah mahasiswa. Nah, setelah musyawarah mahasiswa, kita lanjut ke serawung mahasiswa.
Serawang mahasiswa itu apa? Serawang mahasiswa itu adalah penjelasan publik ya. Ibaratnya kita menjelaskan teman-teman di tingkat fakultas, di Forkom dan juga di sekolah pasca sarjana untuk sehingga teman-teman lebih tahu terkait dengan pilihan rektor di organ dan pilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa kayak gitu. Jadi nanti harapannya dari Serawang mahasiswa ini dalam forum tingkat fakultas ataupun forum tingkat universitas itu lebih ramai lagi kayak gitu. Nah, kemudian lanjut dengan forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang. Nah, ini di sini ini tiap-tiap fakultas, sekolah dan juga gelanggang melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya, kayak gitu. Terkait dengan mekanisme bagaimana musyawarahnya itu dilakukan itu diserahkan kembali ke teman-teman fakultas, misalnya ataupun teman-teman sekolah ataupun teman-teman gelanggang gitu. Misalnya teman-teman FEB gitu. Mekanismenya adalah pingin hanya voting atau pemungutan suara saja, nah itu nggak apa-apa. Atau misal mau musyawarah sepenuhnya, tidak ada diwakilkan oleh lembaga-lembaga, nah itu juga nggak apa-apa. Nah, apa yang bisa kami lakukan nanti paling jauh adalah memberikan rekomendasi aja. Ya gimana? Tentu rekomendasi kami adalah musyawarah yang inklusif dan melibatkan seluruh mahasiswa yang ada di fakultas, sekolah, ataupun gelanggang. Kayak gitu. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya itu tadi Bli Kevin sudah memaparkan bahwasanya seleksi akan dilaksanakan 12 ya, seleksi oleh Senat Akademik itu 12 Mei. Maka sebenarnya bisa mulai forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang itu dapat mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Ini bukan 14 tapi 13 Mei. Dan juga akhirnya itu tergantung pada kapan pemungutan suara di organ MWA itu dilaksanakan gitu. Jadi misalnya tadi kan sudah dipaparkan oleh Bli Kevin kan pemungutan suaranya itu sekitar 17 sampai 20 Mei gitu ya. Nah, untuk itu kita juga masih nunggu nih dari organnya kapan dilaksanakan pemungutan suaranya. Tapi rentang waktunya sampai sekarang seperti ini. Kayak gitu. Yang mana hari terakhir ya mungkin itu 20 Mei worst case-nya. Kemudian setelah ada forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang, itu masing-masing lembaga itu mempunyai bobot 1 suara, kayak gitu. Nah, di forum tingkat universitas, hasil musyawarah itu dibawa ke universitas gitu. Dengan masing-masing fakultas punya 1 bobot suara, nanti kita langsung pemungutan suara di tingkat universitas. Total lembaga ada 21 lembaga ya total ya, berarti ganjil, nggak mungkin deadlock ataupun nggak mungkin imbang gitu ya. Nanti suara yang disuarakan oleh masing-masing lembaga itu diwajibkan untuk berdasarkan dari musyawarah yang telah di tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang. Kayak gitu. Nah, selain itu, supaya nantinya kita nggak hanya pemungutan suara aja tanpa ada aspirasi mahasiswa yang disalurkan, nanti ada juga berita acara yang juga nanti di-compile. Kayak gitu. Nah, fungsi kompilasi berita acara ini apa? Fungsinya adalah supaya nanti Mas MBOM ini atau Bli Kevin ini nanti nggak hanya menerima suara begitu aja, tapi Bli Kevin juga mengetahui seperti apa argumentasi-argumentasi apa yang dibawa mahasiswa yang sehingga nanti bisa menjadi benchmark atau acuan pengawalan-pengawalan ke depannya. Kayak gitu. Nah, forum tingkat universitas ini dilaksanakan dalam kisaran waktu 16 sampai 19 Mei, teman-teman. Tergantung pada pemilihan oleh MBOM di organnya. Dan terakhir, pemilihan oleh MBOM atau pemilihan di organ MWA itu dilaksanakan pada kisaran waktu 17 sampai 20 Mei yang akan ditentukan nanti di lain hari, gitu ya. Kemudian, yang terakhir yang ingin aku paparkan adalah siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Aku bagi menjadi 2 ya. Pertama itu forum tingkat lembaga, aku sebutnya, dan juga forum tingkat universitas. Masuk ke forum tingkat lembaga, sebenarnya mekanisme pemilihan itu diserahkan kembali ke masing-masing lembaga. Mau itu voting, mau itu musyawarah, mau itu hanya rapat internal pengurus BEM misalnya, itu diserahkan kembali ke masing-masing lembaga. Ya, akan tetapi tetap disarankan gitu ya untuk menciptakan suatu musyawarah yang inklusif. Nah, tapi mungkin beberapa rekomendasi pemegang suaranya itu adalah misalnya ada BO atau BSO atau LO atau LSO atau KMF yang nanti menjadi pemegang suara. Ada juga misalnya himpunan jurusan dan juga misalnya bisa juga perwakilan angkatan. Nah, tapi ini kalau untuk yang forum tingkat lembaga ini hanya sekedar saran ya. Nanti mungkin diserahkan ke keputusan teman-teman siapa saja pemegang hak suaranya kayak gitu.
Nah, kemudian di forum tingkat universitas, karena kita menganut sistem electoral college, maka bobot suaranya semuanya itu sama. Semua lembaga suaranya sama, yang punya hak suara adalah fakultas atau sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, atau LM, atau lembaga yang mewakili. Ada juga sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan juga gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sekian dari aku dan Bli Kevin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke Mas Hendrik. Thank you. Baik, terima kasih atas Mas Pandu dan Bli Kevin yang telah memaparkan berbagai materi tentang pemilihan rektor tingkat mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemantik diskusi yang akan dibawakan oleh Saudara Fikri Adib Prianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik Mas Hendrikus. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya Mas ya? Oke, Jelas, baik. Mas. Ya, terima kasih. Sebenarnya selamat sore teman-teman dari MBA juga, ada Bli Kevin, ada Mas Pandu, serta teman-teman lembaga yang ada di FEB UGM juga. Mungkin di sesi ini akan saya sedikit emphasize mungkin ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Mas Pandu dan Bli Kevin tadi, bahwa di seleksi rektor ini MWA berusaha untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Mungkin tadi ada bentuk nyatanya dengan perubahan peraturan yang melibatkan awalnya 7 menjadi 8 anggota di panitia kerja, kemudian ada juga keterlibatan mahasiswa sampai ke tingkat fakultas. Jadi tadi juga dipaparkan oleh Mas Pandu berkaitan dengan adanya forum internal di setiap fakultas, dan semua mekanismenya diserahkan kepada fakultas masing-masing. Nah, mungkin di sini karena sudah ada beberapa perwakilan lembaga dari di FEB UGM, KM FEB UGM, mungkin akan saya mungkin serahkan pada teman-teman yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Monggo. Baik, terima kasih Mas Fikri ya, sudah mau memantik diskusi kita pada malam hari ini. Oke, sesi selanjutnya yaitu adalah sesi pertanyaan dan diskusi. Untuk sesi ini, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom komentar yang nanti akan langsung dijawab oleh Mas Pandu dan juga oleh Bli Kevin. Monggo teman-teman yang mau menjawab, kami persilahkan. Mau bertanya, kami persilahkan. Oke, yang pertama ada Saudara Fikri. Monggo Saudara Fikri untuk bertanya, silakan. Oke Mas, mungkin di sini saya hanya ingin memastikan sedikit. Tadi berdasarkan timeline yang dijelaskan Mas Pandu itu kan untuk pemilihan dari bakal calon rektor menjadi calon rektor itu selesai tanggal 12, kemudian di musyawarah fakultas itu mulai tanggal 13, berarti secara tidak langsung dari lembaga di fakultas itu akan langsung memilih calon rektornya ya Mas ya, bukan dari bakal calon rektornya ya. Jadi masih menunggu keputusan dari senat akademik begitu atau seperti apa ya Mas? Ya, betul Mas Fikri. Jadi nanti kita menunggu keputusan dulu dari senat akademik seperti apa. Jadi kan nanti hasilnya 3 nama ya, begitu ya, Bli Kevin, bener nggak? 3 nama. Iya, 3 nama itu. Jadi kita langsung milih dari 3 nama itu aja, nggak usah dari 8 atau 7 nama yang ada di bakal calon rektor gitu. Jadi hanya dari 3 nama itu. Oh ya, terima kasih konfirmasinya. Oke, thank you juga Mas Fikri. Baik, Mas Fikri. Oke, mungkin tidak ada yang resen, ada pertanyaan. Oh, Mas Jeremy tadi sudah resen ya tadi ya? Oh ya, silakan Mas Jeremy. Saya izin klarifikasi sebentar Mas, ini sesi tanya jawab atau sesi diskusi Mas ya? Jadi wifi saya sempat mati sebentar. Iya, sesi tanya jawab dan diskusi ya. Oh, sebelumnya udah saya buka aja. Sebelumnya terima kasih Bli Kevin, teman-teman dari MWA, Badan Kelengkapan, Mas Pandu dan Mas Hendrikus. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga karena pada kesempatan kali ini teman-teman mahasiswa di
tingkat UGM maupun di tingkat FEB UGM tingkat fakultas bisa memiliki andil dalam pemilihan rektor yang menurut saya rare juga, karena kita pemilihan rektor tuh kalau saya ingat 5 tahun sekali. Jadi teman-teman bisa mempunyai andil dalam partisipasi dalam pemungutan suara, ini cukup menarik. Mungkin saya akan mantik diskusi dulu. Saya ingat dari mungkin kutipan dari rektor pertama kita, Prof. Sarjito, bahwa mahasiswa itu adalah intelektual muda. Jadi dari marwahnya sendiri itu kita adalah seorang intelektual muda. Nah, ini adalah kutipan yang sering saya bawa kepada teman-teman di tingkat fakultas juga. Jadi apa sih artinya? Mungkin teman-teman juga sering merasakan, mungkin ada banyak banget keluh kesah, mungkin banyak banget hal-hal yang mungkin kurang dari rektor yang kita sekarang. Tapi perlu diingat lagi bahwa sebenarnya fungsi rektor itu bisa nyerap kita nggak sih? Atau mungkin dalam dari segi fungsionalitasnya, mahasiswa FEB itu kalau saya bisa rangkum kurang kena gitu loh dari segi dari segi fungsi rektornya. Soalnya kita tuh lebih relate ke dekan. Nah, mungkin aku kemarin sempat baca sedikit tentang keterlibatan mahasiswa per fakultas dalam segi reformulasi UKT. Nah, ini ada sesuatu yang menarik bahwa di FEB kan itu kan mungkin kebijakannya kan per fakultas ya Mas ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada rektor atau mungkin bisa ditampung, bagaimana sih terkait surat mungkin SK rektor yang tentang keringanan pembayaran itu bisa diturunin ke teman-teman di fakultas, karena otonomi di tiap fakultas kan beda-beda. Sesuai grafik yang saya baca kemarin, FEB itu berada di tingkat 3 dari terakhir dari segi pelibatan real time dari reformulasi UKT ini. Nah, karena teman-teman di FEB juga memiliki bagaimana ya, banyak sekali masalah dalam segi UKT, ini adalah isu yang menurutku harus kita bawa dari segi fakultas. Dan itu juga tidak lain dari mungkin dari segi nama World Class University yang dibawa oleh UGM sendiri, karena sekarang UGM sudah dalam tingkatan WCU atau World Class University. Jadi dari marwahnya sendiri harusnya itu adanya fasilitas dan pendanaan yang baik dari segi universitas. Itu yang ingin teman-teman dari FEB UGM mungkin kritisi dari segi finansialnya ya. Dan mungkin ini merupakan suatu ironi bila mana UGM sering banget mempromosikan WCU ini, tetapi nggak ada namanya pelayanan konseling finansial untuk mahasiswa yang merupakan pelayanan yang esensial pada nomenklatur WCU ini. Jadi ini mungkin sedikit pantikan diskusi dari saya untuk teman-teman baik lembaga maupun non-lembaga. Monggo habis ini bisa kita diskusin bareng bersama teman-teman yang sudah hadir di MWAI. Matur nuwun sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Jeremy atas panitianya. Mungkin dari Mas Pandu atau Bli Kevin ada tanggapan atau langsung saja? Oke, mungkin izin nanggapin ya. Oke. Mas Henrikus ya, terkait tadi question juga dari Mas Jeremy, ya sebenarnya memang sistem dari UGM itu kan sada sentralisasi sentralisasi administrasi, desentralisasi akademik. Jadi memberikan otonomi lah. Jadi setiap fakultas tuh kayak seperti FEB punya otonomi, bahkan FEB kan punya sistem kemahasiswaannya sendiri ya. Kalau yang lain teman-teman pakai si master, FEB punya sendiri kan kalau nggak salah. Nah itu karena otonomi yang dimiliki dari teman-teman FEB. Tapi ya ibarat kita pemerintah Indonesia lah, walaupun memang punya otonomi tersendiri di masing-masing fakultas maupun sekolah, itu dari tingkat universitas bisa mendorong gitu loh. Bisa mendorong di fakultas untuk melakukan A gitu. Nah, itu yang akan akhirnya berimplikasi kepada teman-teman mahasiswa di tingkat fakultas juga, bahkan di prodi. Seperti itu. Walaupun memang ibarat peraturan secara teknisnya akan dikeluarkan lebih lanjut oleh dekan gitu misalnya. Ataupun kepala sekolah ya, sekolah vokasi, sekolah pasca sarjana itu sendiri. Nah, terkhusus terkait UKT maupun penyerapan anggaran dari pendidikan yang masuk ke dalam RKT, itu walaupun sistemnya dibuat bottom up juga, dengan kalau misalnya Bapak
Di atas kan bilangnya IKU, IKU. Wah, gitu kan bahasa IKU, IKU. Terlalu umum lah. Tapi secara teknis sebenarnya memang sengaja dibuat bottom up, tapi tetap asisnya itu ada di tingkat universitas, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi walaupun secara ada yang langsung maupun tidak langsung, kebijakan dari rektor itu bisa terkena ke tingkat fakultas. Seperti halnya pemberlakuan SPMA lah, yang isu yang mungkin abadi ya di UGM. Dan memang kalau aku sih melihatnya ke depan itu akan seterusnya bisa menjadi soal abadi, karena pemikiran dari pemangku kebijakan di UGM itu masih banyak yang berpikiran yang melakukan SPMA itu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa harus terus mendorong untuk menolak terus. Nah, dari kemarin kan juga di forum Sarasehan itu dari mahasiswa mengusulkan ada reformulasi UKT. Nah, yang bisa membuka awal reformulasi UKT ini kewenangannya dari rektor, teman-teman. Jadi gitu rektor kayak kalau nggak salah tahun berapa ya sempat ada dilakukan reformulasi UKT 2016 atau 2017 aku lupa deh. Sempat dulu reformulasi UKT, itu memang dari rektor yang mewacanakan, oke nih mau reformulasi UKT gimana dari Fakultas Akademika. Nah ini jadi emang ada dorongan secara tidak langsung yang dimiliki oleh rektor kepada dekan-dekan. Akhirnya akan berimplikasi dan kena juga ke teman-teman di tingkat fakultas, bahkan prodi juga. Dan mungkin yang paling dekat deh, kemarin kan kita mendorong tuh adanya keterlibatan mahasiswa ya dalam verifikasi UKT. Di mana sebenarnya bisa aja, misalnya dari teman-teman FEB, mungkin Mas Jeremy sama Mas Fikri dan juga kawan-kawan mendorong nih audiensi dengan Pak Dekan, ayo dong Pak Dekan kita mau terlibat dalam verifikasi UKT. Tapi yang sering kali terjadi kan, oh ya nggak masalah, ataupun bahkan bisa dekannya menolak kan di depan. Nah, tetapi dengan adanya surat edaran kemarin dari Pak Rektor, walaupun bukan instruksi ya, tapi edaran untuk memberikan ruang, itu akhirnya mau tidak mau dari dekan itu membuka ruang untuk mahasiswa itu bisa terlibat dalam verifikasi UKT. Dan dorongan teman-teman akan lebih kuat lagi. Ini loh udah jelas, udah kuat. Seperti itu. Dan di satu sisi kemarin kan hasil hearing akhir tahun kemarin juga, itu kan by data ada beberapa fakultas yang belum terlibat ya mahasiswa dalam verifikasi UKT. Nah itu dari Pak Rektor UGM itu bisa menegur lah secara tidak langsung kepada dekan. Ini gimana nih, misalnya dekan FEB kok nggak dilibatin nih mahasiswanya, kok dipersulit. Nah itu juga bisa. Makanya akhirnya rektor terpilih ini tentu nanti akan kebijakan yang dikeluarin itu akan ngefek juga ke tingkat fakultas. Walaupun kalau dalam kacamata hukum ya, sifat surat edaran itu nggak sekuat dari surat keputusan ataupun peraturan kayak gitu. Tapi karena memang sistemnya yang ada otonomi itu, makanya akhirnya dari rektor itu mengeluarkannya surat edaran. Seperti himbauan lah. Begitu juga contohnya ketika pandemi, arahan untuk KBM Bauran. Itu kan fondasi awalnya dari rektor dulu. Tapi memang secara teknis ada di fakultas lagi, karena fakultas mungkin beda-beda lah. Kayak misalnya mungkin kita di Sosum sedikit praktikum, teman-teman yang di Saintek lebih banyak praktikum, itu kan culture-nya beda lagi. Nah itu mungkin contoh-contoh sederhana yang bisa aku kasih gambaran ya. Jadi walaupun mungkin dari luarnya nggak kena langsung nih kayak dari rektor ke tingkat fakultas, tapi sebenarnya itu kena langsung, walaupun ada beberapa komponen yang dia kena langsung, ada yang secara tidak langsung. Akhirnya bisa mendorong ke masing-masing dekan bahkan prodi lah. Seperti itu sih mungkin untuk aku nanggapin dari Mas Jeremy ya. Makanya hasil kajian kemarin kan menemukan bahwasanya perlu nih semua mahasiswa terlibat. Nah, agar pengelolaan lebih kolektif dan juga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh rektor nantinya itu nggak hanya kena ke beberapa komponen saja, tapi seluruh mahasiswa juga kena kayak gitu. Gitu sih mungkin. Dari Mas Pandu yang mau ditambahin nggak Mas Pandu? Aman sih, Bli Kevin. Jadi ya gitu ya, kebijakan mengulas juga apa yang dipaparkan oleh Bli Kevin. Jadi meski sistem di UGM itu ada otonomi juga ke fakultas-fakultas, tapi sungguhnya kebijakan-kebijakan rektor itu sangat berdampak kepada mahasiswa. Contoh konkret tadi misal SPMA itu ya, kalau misalkan tiba-tiba ditetapkan SPMA itu berdampaknya bukan hanya ke satu fakultasnya, tapi ke seluruh UGM. Yaitu, nah, jika diumumkan dengan misalnya pemilihan rektor ini sangat urgent bagi teman-teman untuk mengawal dan
Aku mengajak juga teman-teman untuk turut serta mengawal, bukan hanya misalnya dalam forum tingkat lembaga aja, tapi lewat pengalaman-pengalaman lainnya, misalnya lewat tulisan-tulisan ataupun kajian ataupun diskusi-diskusi. Mungkin itu aku kembalikan ke Mas Hendrik. Baik, terima kasih dari P. Kevin dan Mas Pandu. Apakah dari Saudara Jeremy sudah masih ada tanggapan atau sudah jelas? Sampun Mas. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari di kolom komentar, ada dari Hafiz Firdaus Muzaki. Izin bertanya, berarti sistem pemilihan dari mahasiswa itu tidak voting secara langsung, tetapi musyawarah yang akan diadakan oleh fakultas. Itu dari Mas Pandu atau Bi Kevin, monggo untuk tanggapan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Hafid ya berarti ya. Jadi nanti sistemnya betul, kita musyawarah di tingkat fakultas, di fakultas masing-masing. Nanti di mekanismenya kayak gimana di fakultas itu kami serahkan kembali ke teman-teman untuk mekanisme seperti apa, terkait dengan pemegang hak suaranya itu siapa saja, tata tertibnya kayak gimana, itu dikembalikan lagi ke teman-teman kayak gitu. Nah, tapi satu hal yang pasti, hasil musyawarah yang dibawa di fakultas itu pasti dibawa ke tingkat universitas untuk diambilnya keputusan melalui pemungutan suara kayak gitu. Jadi sebagaimana sudah dipaparkan gitu ya, ada 21 lembaga, nanti voting 21-21-nya, dan calon rektor dengan suara terbanyak itu nanti yang akan dipilih oleh Bli Kevin melalui pemilihan di organ MWA. Mungkin seperti itu, apakah cukup menjawab? Atau mungkin Bli Kevin ada tanggapan lagi tambah? Ya, tadi udah lengkap sih disampaikan sama Mas Pandu ya, terkait pertanyaan dari Hafid Firdaus. Nah, jadi juga kemarin udah disampaikan juga ya, ketika musyawarah mahasiswa ada beberapa alasan kenapa akhirnya electoral college ini dipilih. Nah, secara sederhananya mungkin biar gampang aja, kita melihat proses pemilwa lah ya. Pemilwa di tingkat universitas itu walaupun mobilisasi betul-betul dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, tapi akhirnya suara yang dihasilkan itu pemilihnya kurang dari 50%. Nah, di sini dari tim kajian melihat akan ada sedikit masalah kalau misalnya takutnya, karena ini baru pertama kali banget ya di UGM sebenarnya, langsung melakukan pemilihan secara langsung, tetapi nanti hasil pemilihan langsung itu suaranya di bawah 50%. Jadi kualitas suara yang akan diteruskan oleh MBWM ini akan dipertanyakan. Nah, ini menjadi permasalahan, dan juga ditambah kalau kita mendasar kepada ini ya, apa namanya, sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau di gitu, itu kan Pancasila ya. Sila pertama kan sebenarnya lebih mengarahkan untuk musyawarah mufakat. Nah, harapannya dengan ada konsolidasi ntar dari Mas Jeremy, Mas Fikri, konsol nih di FEB sama teman-teman FEB ini siapa nih yang pas, itu akan sepertinya akan lebih inklusif dan lebih demokratis lah menemukan suaranya. Dan juga nanti bisa dibangun sebuah diskusi lah ya, karena kan nanti Mas Jeremy ketika di forum tingkat universitas itu nggak cuma milih oke, teman-teman FEB menyepakati milih rektor A gitu, tapi ada alasan-alasan kenapa nih dari teman-teman FEB melihatnya rektor A ini, dan mungkin ada titipan catatan-catatan yang perlu disampaikan kepada si calon rektor tersebut kayak gitu. Itu sih mungkin tambahan dari aku. Monggo Mas Henrikus, mungkin kita bisa diskusi santai aja lah ya di sini. Oke, baik, terima kasih Mas Pandu dan Bi Kevin. Untuk Saudara Hafid, apakah ada tanggapan? Oke, baik, terima kasih banyak atas penjelasan ulangnya. Oke, selanjutnya monggo teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi lagi, bisa menuliskan langsung di kolom komentar ataupun langsung raise hand. Mungkin dari Mbak Kofifah dari Imagama ada yang mau disampaikan mungkin Mbak? Sebagai perwakilan Imagama ini Mbak. Halo. Halo. Ini sebelumnya sorry, Kofifah itu wakil ketua Imagama, Mas. Dia cowok.
Saya ketuanya. Oh ya, Halo. mohon maaf Mbak Azara, salam kenal Mbak. Ya gimana? Salam kenal, Mas. Iya. Suara saya jelas nggak? Jelas Mbak. Halo Mas, Mas semua dan teman-teman semua dari FEB kenalin aku Azara Lia Sibuan, mewakili Imagama Ikatan Mahasiswa Potensi Gajah Mada. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa menyalakan kamera ya. Sebenarnya dari diskusi tadi aku ada 2 pertanyaan sih yang mungkin mau diklarifikasi sebentar. Yang pertama, tadi aku udah sempat dengar kalau misalnya, ini mohon dikoreksi ya Mas kalau misalnya salah ya. Tadi aku sempat dengar kalau misalnya kita bakal ada musyawarah itu menentukan 3 nama rektor ya, yang nanti bakal dibawa ke voting gitu. Atau gimana ya, aku takut salah paham terkait sama sistem voting-nya. Lalu yang kedua, aku baru banget ngecek tadi informasi berkaitan sama seleksi rektor, siapa-siapa rektornya dan kebijakannya apa di website yang seleksirektor.ujan itu. Cuma kalau aku boleh komentar, aku belum ngelihat konkret kebijakan-kebijakan konkretnya gitu di profil-profil rektor yang disediakan di website tersebut. Nah, kira-kira kalau misalnya mungkin dari MWA atau dari mas-mas kalian bisa memberikan kami kayak source informasi yang lebih konkret nggak ya? Soalnya kalau misalnya kita mau nih ke anak-anak FEB, aku rasa apa yang diberikan di website itu juga kurang membantu gitu. Dan nantinya malah mereka juga semakin bingung memilih rektor siapa. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Azara Aulia Sibuan. Oke, selanjutnya beri tanggapan mungkin dari Beli Kevin dulu bisa memberi tanggapan. Oke, thank you tadi terkait penyampaiannya ya Mbak Azara, kritis sekali. Jadi untuk proses pemilihan itu kan sekarang saat ini kan ada 6 nama ya Mbak ya. 6 nama ini kita sebut sebagai bakal calon rektor. Nah, bakal calon rektor ini sebutan untuk mereka-mereka yang kemarin daftar dan sudah lolos seleksi administrasi. Nah, sebutannya bakal calon rektor. Nah, kemudian nanti dari 6 ini akan diseleksi Mbak. Jadi 3 nama. Jadi 3 nama itu yang menyeleksi siapa? Itu senat akademik di tanggal 12 Mei besok. Nah, nanti dari teman-teman FEB ntar Mbak Azara juga itu ketika melakukan forum di tingkat FEB nanti akan memilih 3 calon rektor ini yang udah diseleksi oleh senat akademik. Jadi bukan ke-6-nya tapi 3 ini. Seperti itu. Nanti teman-teman FEB akhirnya menyepakati memilih rektor siapa, nanti suara itu akan dibawa oleh Mas Jeremy nanti di tingkat universitas. Nah, hasil voting suara terbanyak di tingkat universitas baru yang akan saya pilih ketika rapat pleno MWA untuk memilih rektornya siapa. Kayak gitu, Mbak Azara ya, untuk question yang pertama. Terus untuk question yang kedua, memang benar yang disampaikan sama Mbak Azara tadi, untuk informasi di website seleksi rektor sejauh ini memang kita masih belum bisa melihat ya terkait apa sih visi misi, apa sih yang akan ditawarkan programnya oleh para bakal calon rektor ini. Karena nanti informasi terkait program yang ditawarkan itu akan disampaikan pada tanggal 26 April besok, Mbak, di forum aspirasi publik. Nah, nanti di forum aspirasi publik itu, karena saya udah bergabung ke dalam Panja, di sini juga sedang memperjuangkan ya, rencana kan akan dilaksanakan secara luring dan hybrid dan live lewat YouTube UGM. Karena kalau dari segi tempat ditambah sekarang pandemi kan masih ada pembatasan kuota ya, sedangkan perlu sivitas akademika itu semua komponennya harus masuk, bahkan dosen, tendik, semua, bahkan alumni juga. Nah, nanti saat ini saya sedang memperjuangkan sih untuk mahasiswa dilibatkan dengan kuota yang saya usahakan agar bisa cukup longgar lah. Setidaknya minimal saya mengusahakan teman-teman yang mempunyai suara, kayak misalnya FEB kan nanti punya suara tuh satu di tingkat universitas, itu setidaknya ada perwakilan lah yang hadir. Nanti sih saya bisa memantau melalui YouTube UGM yang ada. Nanti entah teman-teman ngadain, kalau dulu kan pas hearing akhir tahun, teman-teman aktivis pada sambil nobar ya, nanti teman-teman ntar misalnya dari bagian
Akspro ya teman-teman dari BEM FEB ngajak nobar ya monggo, terserah, di situ kebijakan masing-masing lah ya. Tapi nanti mungkin yang akan masuk secara luring hanya beberapa orang saja kuotanya karena melihat kesetaraan juga. Di samping itu agar bisa dilihat akses oleh publik, publik juga bisa menonton secara live lewat YouTube UGM. Nanti setelah itu baru program-program itu rencana akan diupload ke dalam website. Karena saat ini para bakal calon rektor itu dalam proses pembenahan lagi nih program yang mau ditawarkan setelah mendengar aspirasi dalam forum Sarasehan kemarin. Memang saat ini sebenarnya saya juga sudah memegang beberapa dokumen ya untuk program yang ditawarkan awal itu seperti apa, tapi kan itu masih sebatas apa yang ada di pikiran oleh si bakal calon rektornya. Dan mungkin sama tim ses di belakangnya lah ya. Tapi belum dia melihat apa sih suara dari mahasiswa sebenarnya, apa sih suara dari dosen. Nah, kayak gitu. Nah, jadi informasi mengenai kebijakannya apa yang ditawarkan itu nanti teman-teman bisa lihat ketika di acara 26 April besok. Seperti itu, dan mungkin nanti saya juga akan mengusahakan lah ya mendorong agar ada transparansi ya di website seleksi rektor atau akan ada postingan lanjutan nanti lewat update direknya MWM bersama BK mengenai apa yang ditawarkan program oleh para bakal calon rektor. Seperti itu mungkin Mbak Azara ya. Baik, terima kasih Bli Kevin. Mungkin dari Mas Pandu ada tambahan? Ya, aku rasa cukup sih yang sudah dipaparkan oleh Bli Kevin ya, aku nggak ada tambahan. Thank you. Oke. Untuk Mbak Azara, bagaimana? Hilang ya, teman-teman? Oh, hilang. Oh ya, hilang. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa membantu buat pertanyaan tadi, jawaban. Oh, sudah ada. Oke, selamat sore Mbak Azara. Bagaimana tadi untuk tanggapan dari Bli Kevin dan Mas Pandu? Apakah menjawab? Oke, mungkin sinyalnya baru buruk ya. Mungkin teman-teman bisa membantu Mbak Azara untuk menjelaskan lagi tanggapan dari Bli Kevin dan juga Mas. Seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi terkait mekanisme dan pemaparan materi tadi. Halo. Oh iya, halo Mbak. Aduh, sorry ya Mas ya, tadi sempat keluar karena sinyal. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku mau nanggepin dan follow up question sedikit ya. Sebelumnya makasih Mas Kevin atas penjelasannya, tadi udah clear ya, berarti nanti dari fakultas kita diwakili sama Jeremy mungkin ya. Terus nanti dari Jeremy ke Mas Kevin, terus nanti Mas Kevin selaku MWA vote ke tingkat universitasnya. Nah, aku penasaran aja sih, cuma ini kan Mas Kevin mewakili FEB ya? Atau gimana nih? Ya Mbak Azara mau aku ngwakilin siapa Mbak? Aduh. Nah, aku mau nanya sih. Iya nggak apa-apa. Gimana? Kita diwakili Mas Kevin nih. Kira-kira kalau bisa dihitung persentasenya tuh FEB ini punya berapa persen ya? Atau kayak kita tuh satu di antara berapa besar pemilih ya di tingkat universitas? Oke. Kritis sekali pertanyaannya Mbak Azara ini, suka saya. Mungkin izin jawab Mbak ya, Mas Hendrikus izin jawab ya, langsung ya. Nah jadi jadi ini perlu dibedakan dulu Mbak ya antara pemilihan rektor oleh panja lah saya menyebutnya dan juga pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah untuk partisipasi pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini pada part inilah dari teman-teman mahasiswa itu punya hak suara ya untuk memilih siapa nih suara rektor pilihan oleh mahasiswa. Seperti itu dulu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya di compare, berarti kan tadi disinggung oleh Mas Pandu untuk
pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu total suara yang akan masuk adalah 21 dengan komposisi 18 fakultas, 1 sekolah vokasi, 1 sekolah pasca sarjana, dan juga gelanggang gitu ya. Jadi totalnya 21. Nah, jadi antara FEB dan juga 20 pemegang hak suara lainnya itu nilainya sama, Mbak. Sama-sama 1. Nah, nanti dilihat dari 21 itu suara terbanyak itu diberikan ke calon rektor yang mana. Nah, terus nanti dari suara rektor yang paling banyak dipilih baru akan saya teruskan di dalam rapat pleno MWA. Seperti itu. Nah, untuk sekarang baru menjawab pertanyaan, sebenarnya berapa besar sih suara yang saya pegang untuk memilih rektor ini? Nah, jadi total anggota MBA itu ada 19 orang, tetapi satu anggota MBA nggak punya hak suara, itu Pak Rektor. Pak Rektor nggak punya hak suara, jadi sisa 18 suara nih. Nah, 18 suara ini ada satu pemegang hak suara, suara paling besar. Itu Pak Nadiem, Mendikbud sebesar 35%. Sisa 17 suara berarti. Nah, 17 suara ini jumlah suaranya itu merata untuk anggota MWA. Berarti kan karena Pak Nadiem udah ngambil 35% tuh, sisa 65% doang. 65% ini dibagi 17. Berarti saya memegang suara itu sebesar 4%. Ya mungkin kalau secara kritis-kritisan ya, nggak akan terlalu signifikan. Ya saya juga menyadari itu. Nggak akan terlalu signifikan. Tetapi balik lagi kepada dasar marwahnya, di mana agar suara yang saya pilih nanti ketika di rapat pleno MWA itu betul-betul suara mahasiswa, bukan suara kepentingan golokan ataupun suara kepentingan saya pribadi. Nah, itu tujuannya mengantisipasi hal seperti itu. Dan dengan saya menyadari bahwasannya walaupun dengan suara saya sebesar hanya 4%, jika dibandingkan lawan Mendikbud dia ada 35%, saya juga berusaha untuk mengantisipasinya dengan cara apa? Dengan cara tidak hanya voting aja, tapi ada beberapa catatan-catatan yang bisa jadi concern untuk si calon rektor. Dan rencana nanti setelah proses pemilihan ini akan saya usahakan untuk bisa dilakukannya hearing awal dengan rektor yang baru. Jadi mungkin kita di sana bisa menyampaikan lah untuk meminta komitmen-komitmen beliau. Seperti itu. Itu sih Mbak Azara. Jadi pilihannya kan lebih baik kita bergerak daripada tidak sama sekali kan. Seperti itu. Tapi kalau saya mau sedikit jahat jadi politisi, saya bisa aja. Nggak usah jaring ke teman-teman, saya diem-diem aja. Paling ntar ada yang calon rektor ngekonsolin kan, saya milih siapa kan bisa aja sebenarnya. Tapi di sini saya nggak melihat di sana, tapi saya melihat perlu nih tanggung jawab saya sebagai perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Gitu Mbak Azara. Dari Mbak Azara, apakah ada tanggapan terkait tanggapan dari aku udah clear banget sih. Makasih ya Mas Kevin ya, dan Mas Hendrikus juga. Oke, sama-sama Mbak Azara. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada lagi tanggapan terkait pemilihan rektor ini? Atau aku mungkin izin sedikit bertanya juga ya, Mas Hendrikus ya? Oh iya, silahkan Di. Oke, ini kan karena nanti forumnya lebih ke forum teman-teman ya di tingkat fakultas, mungkin ini FEB. Mungkin dari Mas Jeremy ataupun teman-teman yang lainnya itu udah ada kepikiran belum nanti di forum tingkat fakultas itu rencananya yang akan diundang siapa saja yang sekiranya bisa dan sistemnya mungkin akan seperti apa? Apakah akan mengadopsi musyawarah atau hanya voting nanti atau bagaimana mungkin? Izin menanggapi Mas, kebetulan teman-teman dari kita ngomongnya di sini forum ketua lembaga namanya Forcat. Jadi Mas saya sempat berbincang sama teman-teman Forcat dan hasilnya nanti kita
bukan musyawarah dalam sistem voting. Jadi satu ketua lembaga punya suara satu, nanti kita compile jadi satu, baru kita serahin ke Mas Bli Kevin. Jadi nggak dalam sistem musyawarah, karena kalau dari segi timetable memang agak terlalu sempit ya. Kemarin saya dikasih saran sama teman-teman, jadi lebih baik kalau ketua lembaga membawa satu nama rektor, nanti kita countdown siapa yang paling tinggi suaranya, baru kita bawa ke Mas Kevin. Seperti itu sih Mas, konkretnya mungkin. Oke, thank you, Mas Jeremy. Bagus, berarti udah ada bayangan ya, nanti akan prosesnya seperti apa. Itu saya membebaskan aja dari teman-teman mau seperti apa. Cuman mungkin nanti pesan saya mohon nanti setidaknya ada diskusi lah, supaya nanti karena kan Mas Jeremy akan menyampaikan rasionalisasi dan argumentasi kenapa nih dari teman-teman FEB milih rektor A gitu misalnya. Dan dari aku juga sangat terbuka sekali ya kalau misalnya dari teman-teman masih butuh asupan informasi mengenai para bakal calon rektor, jangan sungkan-sungkan buat kontak-kontak lah. Di sini ada Mas Hendrikus juga ya jadi core cluster ya. Di bagian ini nanti di kontak-kontak aja, nanti akan kita usahakan untuk mendeliver informasi lah. Biar teman-teman juga nggak seperti kekhawatiran Mbak Azara tadi, ibaratnya beli kucing dalam karung ya, kita disuruh milih tapi nggak tahu nih sebenarnya apa yang ditawarkan oleh calon rektor, kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Jeremy dan Bli Kevin. Oke, mungkin satu lagi ya tanggapan, adakah dari teman-teman? Oke, aku coba hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman FEB, Mas Pandu dan Bli Kevin telah menanggapi bagaimana pemilihan rektor yang sedang dan akan terjadi. Oke, sayang seribu sayang, kita sudah sampai di acara terakhir, yaitu penutupan. Oke, ada baiknya setiap kegiatan itu ada dokumentasinya. Oke, maka dari itu aku mohon teman-teman kalau bisa on cam untuk kita mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan teman-teman untuk on cam. Untuk Muhammad Riza, Rafael Agnes, Siva Salabila, Laras Dewa Meswara, Azara dan Hafid, apakah bisa untuk on cam? Mas Hafiz itu virtual background-nya virtual background apa ya? Keren deh. Mas Hafiz? Virtual background FEB itu ya? Atau gimana? VPG kabinet dari FEB Mas. Itu logo ya